Di hari ini pertemuan atau kedatangan Tengku Dewi ke kantor Abang itu ini dalam rangka untuk memfinalisasi gugatan. Ya, jadi memang ada beberapa hal yang perlu kami bicarakan agar gugatan itu gugatan yang baik, gugatan yang sesuai dengan fakta dan kenyataan. Ya, jadi berhubung karena kemarin itu setelah wawancara ada beberapa teman media yang cek Abang itu kapan sih Bang Abang bisa wawancara bareng dengan Dewi gitu ya, karena memang nggak ada niat untuk preskon juga, nggak ada niat juga untuk mengikuti podcast undangan-undangan dari beberapa teman media karena kesibukan masing-masing. Tapi karena kebetulan hari ini Tengku Dewi ada jadwal ke kantor Abang, makanya saya kasih info kepada teman media yang juga bertanya itu, kalau ingin meliput Abang bersama dengan Tengku Dewi itu di hari Senin kita ada pertemuan di kantor. Jadi itulah yang membuat ada situasi pertemuan hari ini dengan teman-teman media. Jadi ini bukan preskon. Kalau preskon kita pasti akan cari tempat yang lebih besar, lebih nyaman ya. Tapi karena konsultasi dan karena teman-teman media ingin ada Dewi juga, ada Abang juga, maka itulah yang terjadi pada hari ini. Dimulainya Kak Tengku untuk berkonsultasi ke Abang itu seperti apa sih ngomongin masalah perceraian tersebut? Jadi pada waktu berkomunikasi awal dengan Tengku Dewi itu minggu lalu itu diawali dengan Virus itu kan memang klien Abang dan juga teman Abang. Nah, jadi Virus itu bilang, Bang, ini ada temanku ada perlu bantuan hukum, boleh nggak aku share nomor Abang ke teman aku itu? Abang bilang boleh, kemudian Virus share nomor Abang ke Tengku Dewi. Sejak itu Tengku Dewi dengan Abang berkomunikasi baik by phone maupun WhatsApp, berkonsultasi terkait dengan masalah yang sedang dihadapi oleh Tengku Dewi. Nah, permasalahan awalnya itu kan ini berkaitan dengan masalah perselingkuhan suaminya dan juga ada beberapa pihak-pihak ketiga lainnya yang coba ikut memperkeruh masalah ini dengan memberikan suatu informasi yang bohong atau informasi yang sesat, ya, misleading information atau fraudulent misrepresentation yang menyatakan seolah-olah masa lalunya Dewi ini tidak benar gitu ya. Nah, tapi untungnya kemudian itu sudah bisa terklarifikasi sehingga kita lebih fokus kepada masalah perselingkuhan itu. Dan kalau secara hukum memang kan laki-laki atau wanita yang sudah terikat dalam suatu perkawinan ini ketika dia memiliki hubungan dengan lawan jenis itu udah dapat dikategorikan sebagai perzinahan ya atau overspell. Jadi ukurannya secara hukum seorang laki-laki atau seorang wanita yang sudah terikat dalam perkawinan ketika memiliki hubungan lagi dengan wanita lain atau laki-laki lain ini disebut sebagai perzinahan atau overspell. Nah, jadi kita lebih fokus kepada masalah itunya dan kita juga sudah melakukan banyak pendalaman, konsultasi dan juga bukti-bukti. Bahkan saya sudah pernah sempat menelpon salah satu Kapolres untuk menjajaki proses laporannya itu biar bisa berjalan dengan baik dan cepat. Nah, hanya saja pada waktu akhirnya kita bertemu langsung minggu lalu di hari Kamis itu untuk kali pertama setelah by phone dan WhatsApp itu prioritasnya digeser. Ya, yang tadinya prioritasnya itu yang didahulukan adalah proses pidananya, tapi Tengku Dewi bilang, Bang, ini prioritas pertamanya jadi gugatan cerai. Nah, Abang tanya kenapa bisa berubah ini prioritasnya. Dewi bilang bahwa satu untuk demi kepastian hukum dan status, yang kedua adalah demi ada suatu ketenangan juga dan kepastian terkait dengan masalah statusnya Dewi. Jadi dia ingin yang didahulukan adalah gugatan cerai dulu, ya, karena kelihatannya perkawinan ini tidak bisa lagi dipertahankan. Andrew memang baik, ya, tapi baik saja tidak cukup sebagai seorang suami, ya, bertanggung jawab aja tidak cukup sebagai seorang suami. Jadi ternyata selain baik, selain bertanggung jawab, seorang suami itu juga harus setia. Nah, jadi ketika misalnya suami itu sudah mulai tidak setia dan itu dilakukan lebih dari satu kali, berarti ini kan sudah karakter. Nah, kalau karakter ini kan susah untuk dirubah. Jadi dengan kondisi yang seperti itu, akhirnya Dewi mengatakan dia tidak yakin kalaupun rumah tangga ini dipertahankan, karakter ini akan bisa berubah di masa yang akan datang. Jadi oleh karena itu lebih baik pisah sehingga tidak menimbulkan tekanan-tekanan mental dan emosional yang terus-menerus yang tidak baik buat psikologisnya Dewi dan juga demi masa depan dia dan anak-anak. Jadi itu yang menjadi alasan sehingga akhirnya prioritasnya berubah menjadi yang kita kejar dulu adalah sekarang adalah gugatan cerainya. Sementara masalah proses pidananya tadi itu yang tadi saya katakan overspell ya perzinahan tadi itu ini
lagi dalam proses yang lanjut setelah ini dilakukan. Nah, itu yang bisa Rencananya kapan Bang akan mengajukannya? Minggu ini? gugatannya itu kan sekarang sudah kita mulai buat ya, kita sudah final draft. Jadi hari ini kedatangan Dewi ke kantor kita juga adalah untuk membaca dan melihat apakah sudah sesuai apa belum fakta-faktanya yang berkaitan dengan masalah peristiwa hukumnya atau ada yang mau diperbaiki lagi. Nah, kalau memang tidak ada hal-hal yang artinya itu yang sangat penting yang harus berubah secara total gugatan ini, maka kita berharap paling lambat hari Jumat ini kita sudah bisa daftarkan gugatannya di Pengadilan Agama Cibinong. Gimana Kak Kak Dewi Dewi udah sendiri yakin? udah Yakin untuk berpisah sama Kak Indro? Insya Allah yakin. Kak, dengan kondisi maaf sedang hamil gitu, terus langsung ingin buru-buru yang tadinya ingin konsentrasi untuk hamil melahirkan itu seperti apa? Mungkin lebih baik jangan ditunda-tunda ya, maksudnya biar status saya dan statusnya Andrew juga jelas gitu loh. Kalau untuk hamil dan lain-lain seperti yang Bang Minola bilang, itu ada poin-poin yang sebenarnya tidak masalah sih ya, tetap bisa berjalan. Kak Dewi memang selama menikah kejadian itu udah terus berulang Kak, dari awal pernikahan sampai sekarang Kak? Sampai Iya. akhirnya udah capek, akhirnya pengen pisah aja gitu Iya. Kak? Itu dimulai dari kapan sih Kak ketahuannya bahwa Andrew melakukan hal-hal seperti itu? Di awal pernikahan atau memang? Yang benar-benar ketahuannya berkali-kali itu kayaknya di setahun belakangan ini ya. Tahun belakangan ini. Sampai berapa kali sih Kak mungkin Kak? Dulu saya nggak ngitung mas. Berarti banyak ya Kak? Nggak bisa dihitung. Kak Dewi, kalau Males dilihat, juga ngitungnya. kalau dilihat ini kan kamu satu orang yang sering mengabaikan pesan-pesan DM dari Instagram dan segala macam terkait dengan pelaporan dari Andre. Apa yang akhirnya membuat kamu bahwa melihat dan akhirnya mempublikasikan itu? Biasanya kalau misalnya DM yang masuk itu kan cuma chat aja dan nggak ada buktinya. Kenapa saya mempublikasikan? Karena belakangan yang masuk, info yang masuk itu dilengkapi dengan bukti sih, gitu. Kak, sebelum mengambil keputusan cerai ini sudah buka komunikasi dulu nggak sih sama Indro? Karena Indro terakhir bilang nggak ada komunikasi sama sekali dan dia juga minta doa buat permasalahan ini gitu. Oh nggak ada, emang nggak ada. Memang nggak saya komunikasi. maunya semuanya berjalan dulu sampai ada hasilnya. Di saat semuanya udah netral, kita sebagai orang tua aja untuk gimana besarin anak mungkin akan komunikasi ya. Sekarang biar clear dulu. Dimulai menutup komunikasinya sendiri sejak kapan Kak? Sejak kejadian tanggal 8 ya kalau nggak salah ya. Bulan? Bulan ini ya. Yang waktu pas saya speak up. Dan setelah Dari itu situ. juga Indro nggak pulang ke rumah Kak untuk maksudnya tinggal bersama lagi gitu Kak? Pulang waktu pas saya kan sempat keluar kota tuh ke Bali tuh. Nah dia pulang karena memang dia tahu kalau misalnya lagi begini ya kita nggak mau satu rumah gitu. Sekarang sih udah di rumah. Oh sekarang di rumah? Udah di rumah. Oh. Saya yang udah nggak di rumah. Oh. Respon Andrew sendiri ketika kakak memposting untuk pertama kalinya bukti selingkuhnya gimana kak? Responnya karena aku blog dari by DM aja, by DM Instagram anak aku ya gitulah. Kok tega sih gitu. Tapi untuk kondisi kesehatan Kak Dewi sejauh ini Kak? Ya baik, kesehatannya kan ini mau masuk trimester 3 ya. Kalau kehamilan tuh di trimester yang terakhir itu memang kalau untuk dari segi fisik sendiri pun kalau nggak ada masalah ini tuh udah mulai lumayan susah tidur karena kan janin mulai membesar yang kayak gitu, gampang capek, ngantuk gitu aja sih. Tapi alhamdulillah dikasih kesehatan sih, nggak ada penyakit amit-amit ya yang gimana-gimana. Kak, Untuk apa yang- persalinan nanti akan tetap ingin ditemani sama Kalau misalnya memang putusannya udah jelas keluar nanti cepet ya bang ya, kan udah nggak suami istri jadi ngapain ditemenin gitu. Kak, apa sih yang membuat awal mula berpikir bahwa ini akan di blow up ke sosial media gitu dan pada akhirnya semuanya jadi kecampur dalam hal ini dan banyak sekali bukti-bukti ya bahwa dia berselingkuh di belakang kakak. Kenapa saya up? Karena memang mungkin saya mau menunjukkan manusia itu ada batas kesabaran ya. Kalau misalnya disakitin terus dimaafin, dikasih kesempatan, ternyata masih begitu lagi, mungkin ini adalah final yang akan saya lakukan untuk menunjukkan bahwasanya saya sudah tidak mau lagi disakitin. Sempat ada terpikir nggak bahwa dia adalah ayah dari anak kakak gitu dan mungkin ada dari segi nama juga gitu secara dia public figure.
pas waktu kejadian waktu di up nggak kepikiran karena kan kondisinya lagi emosi, marah segala macam. Jadi saya nggak mikir juga bakal seramai ini. Tapi sekarang makanya kenapa saya proses ke jalur hukum, karena memang saya udah nggak mau memperlebar lagi gitu loh, kayak membuka kesalahannya dia atau segala macam. Karena dari dia sendiri pun sepertinya ya dia pun sudah menerima bahwasannya dia salah, dia melakukan kesalahan. Memang untuk selanjutnya lebih baik berarti kan rumah tangga ini tidak bisa disatukan lagi, diproses saja gitu loh, berpisah secara baik-baik gitu. Pernah ada perjanjian sendiri ketika sebelum nge-up kalau memang terjadi lagi akan melakukan Yang hal terakhir, ini? ya. Iya, makanya dia pun sebenarnya sudah tahu. Jadi sebelum kejadian ini pun kita udah ngomong, kalau misalnya ini kejadian lagi, saya nggak mau ya, saya mau selesai secara baik-baik aja, kita pisah, tapi kita urusan anak tetap komunikasi secara baik gitu. Udah ada omongan dan dia udah tahu. Kak Dewi sebagai seorang istri, gelagat apa sih yang akhirnya kok dia melakukan perselingkuhan? Pasti kan ada insting tersendiri ya sebagai seorang istri. Untuk gelagat sih sebenarnya seperti yang aku bilang, dia jadi suami itu baik banget dan waktunya banyak juga di rumah. Nggak ada gelagat apa-apa. Jadi Kecurigaan benar-benar mungkin. the real orang yang ngasih tahu gitu. Saya tidak mencari tahu, orang yang ngasih tahu. Makanya setelah kejadian justru saya mengingat-ingat apa ya gelagat dia yang kira-kira aneh ya gitu kan. Ya mungkin nggak lepas HP kali ya, makanya cowok-cowok hati-hati. Pakai HP mulu. Oh, wartawan kan laporan. Oh iya. Bisa aja. Padahal lagi scroll cewek. Ya, tapi tanda dari netizen juga menduga kalau Andrew itu sering, maksudnya selingkuh gitu kan, dari konten kakak yang bangunin Kak Andrew tidur gitu, terus tiba-tiba dia panik keluar, itu mungkin dari situ. Inspirasinya. Oh Ya. enggak, kalau soal konten kan memang kita tuh suka bikin konten lucu-lucu komedi gitu ya. Itu pun juga ide-idenya masuk tuh kadang dari tim saya juga, bukan kita. Cuma memang ya kemarin-kemarin kan sebelum ada kejadian ini banyak konten-konten yang viral juga kan. Terus kejadian begini mungkin dikait-kaitin aja sih. Tapi itu memang nggak ada maksud apa-apa, Mas. Kak ini pada akhirnya sedang mengandung gitu. Sebelum kejadian mengandung ini memang sudah direncanakan dan pernah mengalami kejadian hal sama. Masih berselingkuh lagi atau mengampuni lagi seperti apa? Kalau pas yang berselingkuh mengandung ya baru ini. Tapi memang maksudnya sama Kak Andrew juga sebelum ini kan sudah ada perjanjian gitu, dan memang salah satunya perjanjian untuk program anak kedua juga Kak, maksudnya seperti itu. Iya, waktu pas program anak kedua ya kita baik-baik aja. Maksudnya nggak ada masalah apa-apa, makanya kita berencana pengen punya anak kedua gitu kan. Kak, respon orang tua sendiri untuk kasus ini seperti apa Kak? Orang tua kalian berdua? Kebetulan orang tua saya memang lagi dalam keadaan kondisi sakit ya. Jadi dari kakak-kakak saya sendiri tuh memang tidak membiarkan mama untuk pegang gadget atau gimana. Jadi sepertinya kayaknya mama nggak tahu gitu loh. Mungkin nanti kalau misalnya pas lahiran mungkin aku akan kasih tahu baik-baik lah. Kalau mertua? Kalau Ada mertua komunikasi? baik-baik aja, komunikasinya baik-baik aja, nggak ada masalah gimana-gimana. Dia juga minta maaf kelakuan, maksudnya maafin anak mami bla bla bla. Kalau misalnya memang ini yang terbaik, dia mendukung sih, mensupport. Bang, Untuk terkait gugatannya sendiri Kak, mungkin ada awalnya ada perjanjian pisah harta kan? Ya, jadi dalam gugatan ini memang kita tidak bicara mengenai masalah harta gono gini, karena di awal pernikahan antara Andrew dengan Teguh Dewi itu sudah ada perjanjian pranikah. Jadi maka konteks yang berkaitan dengan masalah harta gono gini tidaklah menjadi objek gugatan kami pada saat ini. Nah, ada Bang, terkait nanti kan ada diagendakan sidang